Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'azizan. Semua sahabat Al-Muhajirin didoakan masuk surga. Sahabat Ansor masuk surga. Ini masjidnya namanya Masjid Ansor ya. Masjid apa? Masjid Al-Muhajirin. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Mekah, bahkan ketika di awal-awal dari Gua Hira, Gua Hira itu ada lubang yang langsung bisa melihat Ka'bah sampai hari ini. Jadi di bukit di Jabal Nur, Rasulullah di sana menyendiri dan melihat Ka'bah sampai hari ini. Apalagi ada jam, sekarang ada jam lebih gampang untuk mencarinya. Tiba-tiba kedatangan orang yang tadi kenal, dihimpit, kaget Nabi. Siapa dia? Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, Ma'ana biqari. Baca Muhammad, baca. Saya nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tiba-tiba orangnya nggak ada. Beliau gemetar, turun. Ketika sampai di rumah, nah ini ibu-ibu, ternyata kondisi ini yang ditunggu oleh istrinya. Karena istrinya ini dari awal sudah tahu dalam perasaannya tapi nggak ngomong. Mudah-mudahan suami saya ini nanti menjadi orang hebat. Dari awal, ketika ada berita begitu, istrinya senang sekali. Ini sebagai ilmu. Karena ketika usia 9 tahun diajak pamannya Abu Thalib ke Syam, ke Suriah, sekarang ini yang sedang bergolak bersama Israel. Kita doakan Suriah menang, amin amin ya. Kita doakan Palestina menang, amin. Kalau tidak, seakan-akan kiamat ini sudah dekat. Ini yang paling khawatir kita. Karena nanti tanda kiamat besar itu nanti adanya di Palestina, adanya di Suriah, bahkan di Damaskus. Baik, ketika Abu Thalib bersama dengan para tajir pedagang sampai di Bukhairah, istirahat, ada pohon besar.
Kemudian ada rohib. Rohib itu ulama ahli kitab. Diundang makan para tamu ini. Dan ternyata si anak kecil ini yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh makan di sini ya. Ini kami sedang diundang oleh rahib di jamu makan, ditanya oleh Muhammad ditaruh di tempat di bawah pohon. Usianya masih kecil, 9 tahun. Ditanya sama rahib, Pak Abu Thalib, oh iya, itu siapa itu anak yang enggak diajak ke sini itu? Anak saya. Bukan. Anak saya, bukan. Ini maaf, ini kamu ini, istilahnya yang punya rumah. Banyak Pak Gakar lah ya, Pak Gakar ada. Itu siapa? Anak saya. Tapi rahibnya nggak percaya, bukan. Ada Abu Thalib mengatakan itu anak saya, bukan. Ngotot bukan aja. Siapa itu? Anak saya, bukan. Oh iya, itu keponakan saya. Bapaknya kemana? Bapaknya sudah wafat. Ini yang saya cari. Itu ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil, ada kitab Taurat. Kok tahu kamu? Iya. Tidak ada orang yang duduk di bawah pohon itu, kemudian pohonnya itu mengikuti arah matahari. Diperhatikan dari rumah, mataharinya di sebelah timur, supaya anak ini tidak kena sinar matahari. Pohon itu menutup. Akhirnya diberitahu, ini anakmu akan menjadi nabi, wahai Abu Thalib. Jangan teruskan ke Suriah, ajak pulang, nanti dibunuh sama Yahudi yang ada di Islam. Ini masih kecil belum tahu Abu Thalib kan belum masuk Islam. Diajak pulang. Nah, sekarang Nabi sedang gemetar. Khadijah ini sudah nunggu lama. Nunggunya sudah 14 tahun. Suami saya nggak datang-datang jadi Nabi. Sudah 14 tahun nikah bersama Khadijah. Pas 15 tahun pulang dari Gua Hira, pulang ini yang saya tunggu. Wahai istriku, tolong ambilkan selimut. Saya takut. So, istrinya senang lah, ini yang saya tunggu. Tapi Nabi Muhammad nggak tahu. Jadi Nabi sendiri nggak tahu kalau dia akan jadi Nabi. Malah istrinya yang tahu karena dari pamannya Naufal, Waraqah bin Naufal. Cara ringkas saja. Tapi ada pertama, ibu-ibu semuanya saya doakan ahli surga. Amin. Semuanya Pak Akhwat, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, saya doakan ahli surga. Amin. Caranya apa? Tolong kalau suami datang, sambut di depan pintu. Amin. Nanti Pak Bukhari pulang dari masjid, disambut di depan pintu. Amin. Kalau dia nggak disambut, diikuti ke masjid. Masya Allah. Ya, lihat. Jadi ibu-ibu kalau ingin masuk surga, tolong hormati suami. Sudah sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya saya sekali lagi ibu-ibu saya doakan ahli surga. Syaratnya apa? Tolong bahagiakan suami. Suami saya doakan masuk surga. Amin. Tolong kasih belanja istrinya. Amin. Abu Bukhari saya doakan bisa ngasih belanja hari ini minimal 45 juta. Amin. Baik. Kata Khadijah, wahai suamiku,
Allah tidak akan meninggalkan engkau. Engkau adalah orang yang senang membantu orang lain, senang menjenguk orang sakit, senang berbuat baik. Tidak akan ditinggalkan. Ayo ke rumah paman Waraqah bin Nawfal. Waraqah usianya udah sepuh, hampir 90 tahun. Di sana, paman, ini keponakanmu begini. Anakku Muhammad, jangan sedih. Yang datang kepada kamu itu Jibril. Yang datang kepada kamu Jibril. Kaget nanti anakku Muhammad, ketika kamu diusir oleh kaummu, kalau seandainya saya masih hidup, saya akan bilang kamu. Kaget Nabi. Tapi kan baik sama orang, sampai diberi gelar Al-Amin sebelum jadi Nabi. Tetangganya baik, semuanya baik, tapi diberitahu oleh paman Waraqah, nah nanti kalau kamu diusir oleh kaummu, kalau saya masih hidup, saya masih kuat, saya akan membela kamu. Apa saya mau diusir, paman? Tidak apa-apa. Orang baik diusir. Saya diusir, paman? Iya, nah. Tidak ada orang yang membawa misi seperti kamu kecuali akan dimusuhi oleh elit-elit politik. Yang datang kepada kamu itu yang datang kepada Nabi Musa, yaitu Jibril. Baik, secara ringkas saja, para Allah yang berbahagia, sesuai dengan tema kita, Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian setelah 8 tahun bisa balik lagi ke Mekah. Nabi mudik. Saya doakan semua yang hadir ini Idul Fitri tahun depan ini mudah-mudahan bisa mudik. Amin. Ayo, yang dari Aceh mudik Aceh, yang dari Kalimantan mudik. Tolong jangan ada alasan bapak saya sudah wafat, ibu saya sudah wafat, gak ada, saya gak akan mudik. Jangan. Yang bapaknya sudah wafat, ibunya sudah wafat, tolong pulang ke kampung halaman kita. Nabi mudik. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka ila Muhammad. Allah yang memberikan wahyu Al-Quran kepada kamu, dan kamu sekarang tidak ada di Mekah, nanti akan dikembalikan oleh Allah. Ketika berangkat menuju ke Madinah, baru beberapa jam, Nabi itu melihat Mekah. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke Mekah. Padahal diusir kan kemarin waktu Jumat saya sampaikan. Diusir. Ternyata Nabi alhamdulillah bawa pasukan 10.000. Ini bawa pasukan 10.000. Mudiknya bawa pasukan 10.000. Abu Sufyan yang melawan Nabi 21 tahun. Abu Sufyan perang Badar gak ikut, perang Uhud ikut. Perang Badar gara-gara Abu Sufyan bawa kafilah dari Syam. Sampai perang Ahzab mau bunuh Nabi. Ternyata ketika Fathu Makkah masuk Islam. Dan Abu Sufyan itu orangnya, karena dia tokoh di Mekah, kata paman Abbas, pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya senang kalau disanjung-sanjung, senang kalau dihormati. Bayangkan mereka masih ingat 8 tahun yang lalu ingin bunuh Nabi. Sekarang Nabi balik dengan bawa pasukan 10.000. Orang Mekah semuanya takut. Orang Mekah semuanya takut. Jangan-jangan nanti kita dibunuh oleh Muhammad. Sekarang Muhammad bawa pasukan 10.000, semuanya takut. Karena dalam kondisi seperti itu Rasul bersabda,
Man dakhala baitahu fahuwa amin. Man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa yang pulang ke rumahnya sendiri-sendiri maka dia aman. Insyaallah. Nabi begitu. Jadi siapa yang pulang ke rumahnya aman dia. Sebelumnya Allah bersabda, man dakhala baital harami fahuwa amin. Sebelum pulang ke rumahnya, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Semuanya kalau teman-teman Masjidil Haram muat 10.000 muat. Mau diapain kita sama Muhammad ini? Sudah dikumpulin di Mekah, di Masjidil Haram. Langsung Nabi ingin menghormati Abu Sufyan. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka aman. Sekalipun rumahnya besar, mungkin 200 meter, kan nggak cukup 10.000 orang, nggak muat. Ya Rasulullah, nggak muat ya Rasulullah. Langsung Nabi sambil senyum. Man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa yang pulang ke rumahnya maka dia aman. Akhirnya pulang ke rumah, sembunyi di pedestrian semua teman. Tapi besok tolong jam 8 kumpul di Masjidil Haram. Dalam kondisi takut semuanya, besoknya kumpul lebih dari 10.000 orang Mekah kumpul semuanya. Menunggu keputusan mau diapain kita sama Muhammad. Mau diapain? 8 tahun yang lalu kita semuanya sudah melihat akan membunuh Muhammad, dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati sekarang. Ternyata para tamu Allah yang berbahagia sudah kumpul semuanya. Wahai orang Mekah, apa yang kalian pikirkan dalam pikiranmu, yang apa yang akan aku lakukan? Semuanya tidak ada yang berani ngomong. Engkau adalah orang baik Muhammad, engkau adalah orang baik. Langsung Nabi Muhammad bersabda, ini ada orang Ansor. Ansor itu apa? Ansor itu ada GP Ansor ya? Ada Ansor. Ada orang Ansor yang ngomong, al-yawma yaumul malhamah. Hari ini hari potong daging. Coba bayangkan, ada orang takut, ternyata ada yang bilang al-yawma yaumul malhamah. Malhamah. Hari ini hari potong daging. Gemetar semua. Mengapa? Karena sahabatnya 10.000 malah pedang di sekeliling mereka. Ada yang ngomong al-yawma yaumul malhamah. Laham. Coba ayo kita hafalin ini. Al-yawma bersama-sama. Al-yawma, sekali lagi. Pada hari ini, al-yawma pada hari ini. Yaumul malhamah bersama-sama. Yaumul malhamah. Jadi al-yawma yaumul malhamah. Hari ini hari motong daging. Maksudnya apa? Lehernya disembelih semua. Nih bayangkan nih, ayo dengarkan wahai Amerika, dengarkan wahai Israel, dengarkan wahai Eropa, dengarkan wahai dunia. Ini ada yang mengatakan al-yawma yaumul malhamah, hari ini hari potong daging. Dijawab oleh Nabi, al-yawma yaumul marhamah. Lamnya diganti ra. Al-yawma yaumul marhamah. Bersama-sama. Al-yawma yaumul marhamah. Sekali lagi. Al-yawma yaumul marhamah. Sekali lagi bersama-sama. Al-yawma yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Inilah Islam. Inilah momentum tahun baru 1447.
difilarkan dari Masjid Al-Muhajirin bahwa dunia harus mengikuti apa yang disampaikan oleh pendamai nomor satu di dunia. Nih, pendamai nomor satu di dunia. Tolong semuanya, wahai jamaah Muhajirin, bapak ibu, anak-anak sekalian, ayo kita menjadi pendamai. Ini satu kita ambil nih, al-yauma yaumul marhamah, hari ini kasih sayang antara satu dengan yang lain. Al-yauma yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang dan Nabi adalah pendamai nomor satu. Buktinya apa? Nah, ini ketika usia 35 sebelum dari Nabi, ada panitia pembangunan Ka'bah. Masya Allah, ya indahnya ya. Kalau sekarang ada panitia pembangunan Ka'bah, ini Iran itu minta tolong yang bangun Ka'bah jangan Saudi Arabia sendiri. Oke, negara-negara Islam itu bangun, tapi oleh Saudi cukup kami yang bangun sendiri. Kami yang cukup bangun sendiri. Maka Iran demo. Iran itu kalau sudah tanggal 8 nggak boleh dekat-dekat Ka'bah, ditaruh di Azizia. Ini para jemaah tahu ya, Azizia yang dekat dengan Mina. Dan dulu waktu zaman Khomeini nggak boleh bawa gambarnya Khomeini, nggak boleh. Khomeini. Kalau sekarang Khomeini, yang sekarang Khomeini, imamnya yang sudah wafat adalah Khomeini. Nggak boleh bawa gambar Khomeini. Ternyata yang dibawa siapa? Pelukis. Jadi jamaah haji ada pelukis, akhirnya bikin gambar pelukis kok lebih gede lagi Khomeini. Akhirnya dilarang. Karena apa? Karena demo. Mengapa kok demo? Karena Sayyidina Ali demo di Mina. Sayyidina Ali demo diperintah oleh Nabi. Ali bin Abi Thalib demo diperintah oleh Nabi. Demo. Nah, akhirnya demonya dibatasi, nggak boleh ke Masjidil Haram. Kata Iran, la syarqiyah, la gharbiyah, islamiyah, iraniyah, itu begitu ya. La syarqiyah tidak timur, la gharbiyah tidak barat, islamiyah, Islam. Baik. Ketika Ka'bah rusak, terus ada panitia pembangunan Ka'bah. Dan hebatnya ini zaman jahiliyah belum Islam. Panitianya bilang, kami hanya menerima dana yang halal. Ini saya ulangi lagi. Panitia pembangunan belum ada Islam, belum. Nabi baru usia 35. Kami hanya menerima dana yang halal saja. Ternyata dikumpulin dananya kurang. Ketika dibangun dananya kurang, maka Ka'bah belum sempurna seperti dibangun pada zaman Nabi Ibrahim. Maka sampai hari ini, sampai sekarang ini para Allah, sekarang Ka'bahnya itu belum sempurna, masih ada kurang, ada yang melengkung sebelah kiri. Itu namanya Hijr Ismail. Itu masih dalam Ka'bah itu. Baik. Ketika meletakkan Hajar Aswad, semuanya rebutan panitia. Kami ada berapa RT di sini? Kalau RT 1 yang paling berat, kata RT 5 enggak, kami yang paling berat, rebutan hampir perang. Akhirnya panitia mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram pertama kali, dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Ditunggu jam 6 belum ada orang. Karena mereka belum muslim. Jam setengah 7 belum ada orang. Jam 7 ada orang datang dari sana. Itu yang masuk itu. Radina bil amin. Kami ridho Muhammad al-Amin yang meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya Nabi datang, Muhammad, udah kamu yang meletakkan. Nabi bilang, beliau bawa sorban, begini. Tolong bapak-bapak
RT 1, RT 2 sampai RT semuanya bersama dengan DKM. Nah, tolong pegang sorban saya. Jadi sorban dipegang oleh seluruh ketua RT. Kemudian hajar aswadnya ini hajar aswad, nah, hitam. Hajar aswadnya diletakkan oleh Nabi di atas sorban. Ayo kita gotong bersama-sama. Subhanallah. Ini pendamai nomor 1 di dunia. Alangkah bahagianya jamaah muhajirin adalah menjadi pendamai seluruhnya yang ada di Cimanggis. Ayo kita damai. Sebarkan perdamaian. Jadi ini adalah momentum persatuan umat. Jadi al-yawma yaumul marhamah, dan kita adalah pendamai yang kita harapkan, dan Allah paling senang kalau tidak ada bertengkar antara satu yang lain. Oleh karena itu dari mulai keluarga, saya mulai dari keluarga dulu. Semua keluarga dari mulai ayah, ibu, abi, umi, bapak, mama, dan anak-anak, ayo rukun semuanya, ayo rukun. Tolong semuanya rukun. Malah saya doakan mudah-mudahan segera sama keluarga bisa pergi umroh. Amin. Doakan kenceng, mudah-mudahan bisa umroh keluarga. Amin. Mampir ke Turki. Amin. Mampir ke Uzbekistan. Amin. Ada Universitas Bukhari, Imam Bukhari. Dua sekali di Uzbekistan. Universitas Imam Bukhari. Sekali. Kalau di Turki ada Muhammad Al-Fatih. Allah, ini luar biasa. Dapat mampir di sana. Ayolah, umroh keluarga. Ayo merukun keluarga. Jangan ada yang bertengkar antara keluarga. Kakak adik, baik kakak adik, ipar sama ipar, ayo yang rukun. Nih, saya mulai dari keluarga. Inna ashabal jannati al-yawma fi syurin fakirun. Penghuni surga sibuk dengan kenikmatan yang luar biasa. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqilun. Suami istri duduk di atas sofa yang indah di bawah pohon yang rindang. Ini yang kita harapkan semuanya, mudah-mudahan suami istri ditambah lagi dengan bapak ibunya, anak cucunya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ayo rukun semuanya. Syaratnya rukun. Kalau dari mulai kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, menantunya, besannya rukun, ini yang keluarga bahagia. Keluarga bahagia, suami istri sama keluarganya semuanya saya doakan menjadi ahli surga. Amin. Ini persatuan. Kemudian RT RW, ayo yang rukun tetangga, rukun warga. RTM, ini RTM nih. Di belakang kita namanya RTM, Rumah Tahanan Militer. Sekarang udah dirubah, ini anak-anak kita semuanya Rumah Tahfidz Muslimah. Subhanallah, ini anak-anak kita. Jadi RTM, saya udah bilang sama Pak Polisi, RTM sudah dirubah. Apa? RTM Rukun Tetangga Muslim. Subhanallah. Saya bilang sama Pak Polisi, ayo rukun, ayo RTM. Aslinya zaman Pak Harto, ini zaman Pak Harto ya. Rumah Tahanan Militer, zamannya Pak Harto. Kemudian saya usulkan pada Pak Polisi, RTM adalah rukun tetangga Muslim. Diambil oleh Bunda Ida, Pak Ersal. Sekarang sudah ada 7 rumah. Rumah Tahfidz Muslimah sudah 7. RTM, ayo yang rukun. Tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Kalau nggak ada permusuhan, inilah yang akan di surga. Sudah sering disampaikan hari ini, dan hari ini saya mulai lagi. Saya ulangi lagi.
Semua didoakan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin. Yang mau jawab, yang tidak mau jangan. Mau apa tidak didoakan ahli surga? Amin. Kalau mau, tolong semuanya tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Salaman. Monggo. Semua salaman, senyum. Yang masuk senyumnya. Senyum. Masya Allah, senyum. Tiap hari Ini namanya ahli surga, namanya qalbin salim. Ini rukun utama. Ayo rukun. Ini yang paling diperintahkan oleh Allah. Ini baru saya dengarkan tadi malam, mudah-mudahan terjadi di Depok malam. Habib Rizik sedang mau ceramah langsung disergap. Ada yang luka-luka sampai masuk rumah sakit di Pemalang. Baru tadi malam saya lihat. Ayo yang rukun. Habib Rizik nggak ada salah apa, mau ceramah. Baru mau datang sudah disergap. Ayo yang rukun. Kalau permusuhan antara orang Islam sama Muslim, takut nih, tolong wahai anak-anakku, anak muda. Orang perang itu sama lawan akidah. Kalau sama-sama Muslim nggak boleh. Idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada perang berantem antara orang Islam sama orang Islam, orang yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Tuh. Jadi jangan perang sama-sama umat Islam. Saya ulang lagi. Idza taqal muslimani, kalau ada dua orang Islam bertemu, bawa pedang, bawa senjata, al qatilu, orang yang membunuh, wal maqtulu, yang dibunuh, finnar, masuk neraka. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, al qatil yang membunuh masuk neraka, pantas karena dia bunuh. Bagaimana yang terbunuh kok masuk neraka? Kata Nabi, dia juga mau bunuh, cuma keduluan aja. Mulai hari ini nggak ada berantem. Kayak Indonesia nggak ada berantem. Ini momentum 1447 Hijriah. Baik, jadi keluarga sudah rukun, RT RW rukun semuanya. Saya akhiri dengan surat Az-Zukhruf. Ini terakhir nih. Surat Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhillau, semua kekasih. Nih al-akhillau, semua kekasih. Ba'duhum li ba'din, satu terhadap yang lain. Aduun yawmaidin, pada hari itu, di hari kiamat. Ba'duhum li ba'din, satu terhadap yang lain. Aduun, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Boleh dicatat saja, nanti dipelajari di rumah. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau, al-akhillau itu dari Khalil itu kekasih. Al-akhillau, semua kekasih. Semua kekasih. Orang bayangkan kekasih itu siapa? Orang tua sama anak kekasih, suami istri kekasih, saudara dengan saudara kekasih, keluarga kekasih. Ini kekasih semuanya. Yaumaidin, pada hari kiamat. Ba'duhum, satu dibanding terhadap yang lain, aduun, menjadi musuh. Ada suami istri menjadi musuh. Ini maaf sekali lagi, mudah-mudahan tidak. Suami istri menjadi musuh. Orang tua dan anak menjadi musuh. Saudara dengan saudara menjadi musuh. Tetangga dengan tetangga menjadi musuh. Ya, orang satu kantor menjadi musuh. Orang satu geng menjadi musuh. Nanti di akhirat, illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Ini terakhir nih. Al-akhillau, semua kekasih.
Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, terhadap yang lain, aduun, menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Imam Ali menyampaikan dalam tafsirnya ayat ini, kekasih ada dua. Kekasih yang beriman, kekasih yang tidak beriman. Kekasih yang baik, kekasih yang tidak baik. Kalau ada kekasih yang baik, nih kekasih yang baik, suami istri baik, anak menjadi anak yang baik, orang tua baik, keluarga baik, ini baik semuanya. Ada pengajian, ikut pengajian di Al-Muhajirin. Ada panggilan adzan, berjamaah. Ada santunan, dia ikut. Ada yang sakit, menjenguk. Ini orang baik. Di rumah baca Quran bareng, setiap hari atau seminggu sekali baca bareng keluarga. Ini namanya keluarga baik. Kalau ada keluarga yang baik kemudian meninggal dunia, ternyata yang meninggal dunia sudah disediakan oleh Allah tempat yang sangat indah. Bahkan ada namanya rumah, namanya Baitul Hamdi, rumah pujian, Baitul Hamdi. Rumahnya indah luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kuburan kita, kuburan itu nanti bisa berubah menjadi taman surga. Rumahnya bagus, terus ditemani oleh kekasihnya. Di kuburan tidak ditemani oleh suami, tidak ditemani oleh istri, tidak ditemani oleh ayah, tidak ditemani oleh mama, tapi ditemani kekasih sejati. Apa kekasih sejati? Amal soleh. Jadi di kuburan akan ditemani oleh kekasih sejati, yaitu amal soleh, dibentuk oleh Allah menjadi orang yang sangat tampan, ganteng, siapapun melihat pasti jatuh cinta. Nanti dibentuk oleh Allah menjadi orang yang cantik, siapapun jatuh cinta. Kemudian dia berada di satu rumah, satu kamar berdua. Bayangkan, aku diperintah oleh Allah menemanimu sampai hari kiamat. Senang dia berdua, senang, luar biasa dia. Setelah itu para tamu Allah yang berbahagia, saking senangnya, tiba-tiba ditunjukkan ada tempat yang lebih indah lagi. Ya Allah, langsung nangis dia, ya Allah, datangkan kiamat, saya mau ke sana. Ditunjukkan tempatnya di surga. Ini orang baik. Kemudian yang meninggal dunia tadi langsung berdoa. Ini yang meninggal berdoa. Mudah-mudahan bapak kita yang sudah wafat, ibu kita yang wafat berdoa. Apa berdoanya? Ya Allah, saya masih punya anak di dunia. Jangan wafatkan anakku ya Allah, sebelum aku berikan hidayah pada anakku, sehingga dia nanti mendapatkan tempat seperti saya ini. Dijawab oleh Allah, wahai fulan, wahai fulana, sudah aku sediakan untuk anakmu tempat yang lebih bagus dari ini. Kemudian namanya ada anak yang sudah meninggal, karena ini ada kata namanya, anaknya baik, bapak ibunya baik, kakaknya baik. Ya Allah, saya masih punya orang tua, jangan wafatkan orang tua saya sebelum Engkau berikan supaya rajin ibadah, nanti Engkau berikan tempat. Dijawab oleh Allah, ya fulan, bapakmu, ibumu, kakakmu, adikmu sudah aku sediakan tempat yang sangat lebih indah dari tempatmu ini. Jadi yang berdoa ini yang di kuburan. Saya ulangi lagi, yang berdoa yang di kuburan. Ya Allah, saya masih punya tetangga, orangnya baik dengan saya, pengajian bareng, kemana-mana, jangan wafatkan dia sebelum Kau berikan menjadi baik, lebih baik lagi. Kata Allah, jangan khawatir, tetanggamu aku sudah aku berikan tempat yang paling indah.
Ini orang yang bertakwa. Saya ulangi lagi, suami mendoakan istrinya, orang tua mendoakan anaknya. Ini di kuburan, ini di kuburan. Dia berdoa kepada Allah, doanya nggak kayak kita. Itu alamnya alam dia sendiri. Anaknya mendoakan orang tuanya. Istri yang sudah meninggal. Istri yang sudah meninggal, ya Allah, saya masih punya suami, masih di dunia. Jangan maafkan suami saya. Sebelum Engkau berikan nanti tempat yang lebih indah dari ini. Dijawab oleh Allah, sudah sediakan untuk suamimu tempat yang lebih indah. Itulah firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti kalau suaminya meninggal, ketemu dengan istrinya, masya Allah, rohnya nikmat zawju anta, suami yang paling bagus adalah kamu. Nikmat sahibu anta, teman yang paling bagus adalah kamu. Nikmat khalilu anta, kekasih yang paling bagus adalah kamu. Ini nanti kalau meninggal dunia langsung rohnya. Kalau yang meninggal bapaknya, nikmal ibnu anta, anak yang paling bagus adalah kamu. Nikmal bintu anta, anak perempuan yang paling bagus adalah kamu. Masya Allah, bapak ibunya ketemu dengan anaknya nanti. Ini yang kita cari. Yang kita cari caranya bagaimana? Satu, tolong sholat berjamaah 5 waktu. Ini satu. Bapak-bapak, mudah-mudahan ya kita semuanya bisa sholat berjamaah 5 waktu. Amin. Amin. Kalau ibu-ibu boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah disediain tempat ini banyak sekali. Terima kasih ibu-ibu. Tadi ditanya oleh Pak Bukhari ini udah lama nggak kajian suruh di Baitul Quran, dari mulai Ramadan kemarin belum, kayaknya mudah-mudahan Agustus ini tanggal 3, mudah-mudahan tanggal 3 nanti bisa ada kajian suruh. Nih Adrian sama istrinya diajak ke sana. Kalau nggak datang ke sana, di mana Adrian ini? Masya Allah. Di mana lawan nanti sama istrinya diajak ke Baitul Quran, insya Allah. Mudah-mudahan tanggal 3 kita adakan kajian syuruh, dimulai 1 jam sebelum subuh. Sebelum subuh nanti kita tahajud dulu 11 rakaat dengan witirnya. Ini nanti kumpul di surganya begitu. Masya Allah, kumpul ini orang yang baik. Saya ada lagi ini yang nggak baik, boleh nggak saya terangkan di sini? Ini yang saya takut, yang keduanya ini yang menjadi atur. Ada suami istri, ketika di dunianya nonton film bareng, kemana-mana bareng, minum alkohol bareng, kan ada itu. Jangan biarkan, bukannya alhasil kekasih. Satu geng motor ini tadi saya datang ke sini, motor masya Allah banyak sekali yang mungkin apa mungkin tuh. Gede. Kok bisa lihat banyak sekali geng-gengan itu. Ini semuanya kekasih. Minum bareng, marah bareng, hasil maksiat bareng. Jadi ini adalah yang tidak baik. Tapi di dunianya bareng satu kelompok. Nonton filmnya bareng, minum bareng, kemana-mana maksiat bareng. Ketika meninggal dunia, ternyata diberikan tempat seperti penjara. Dia disiksa, langsung dia nangis, ya Allah, saya masih punya suami, jangan wafatkan suami saya sebelum kumurkan pada dia. Nah ini mendoakan, ya Allah, jangan wafatkan suami saya sebelum kumurkan pada dia sebagaimana kumurkan padaku. Dijawab oleh Allah, udah, saya berikan tempat yang lebih dahsyat, mengerikan daripada tempat kamu. Ya Allah, saya masih punya anak, jangan wafatkan anak saya sebelum kumurkan padanya. Saya masih punya kakak, saya masih punya adik, saya punya tetangga, sebutkan semuanya. Kekasih. Satu kelompok, satu geng. Langsung dijawab, karena dulu kami minum bareng, maksiat bareng, kemana-mana bareng, maksiat murka. Kata Allah, sudah aku sediakan tempat yang lebih mengerikan daripada tempat kamu. Itulah firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin.
Semua kekasih akan menjadi musuh kecuali yang bertakwa. Kesimpulannya hanya 5 hal saja. 5 hal saja. Ini kesimpulannya. Yang pertama, ayo semuanya sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi bapak-bapak. Amin. Ibu-ibu boleh. Saat ini ibu-ibu di rumah sibuk, boleh di rumah. Tapi kalau bisa ikut bareng-bareng, masya Allah. Saya senangnya itu di Masjidil Haram. Jam 3 suami istri sudah bareng jalan, masya Allah jalan. Ini doakan. Ini Pak Prabowo sedang berusaha dengan MBS. MBS itu Muhammad bin Salman mau bikin kampung haji di Mekah. Amin, amin, amin. Doakan mudah-mudahan nanti kampung haji kan hanya 400 meter. 400 meter bisa jalan kaki. Dan suami istri jalan jam 3, masya Allah senang. Kemana? Ke Masjidil Haram. Ini satu berjamaah. Tolong baca Al-Quran setiap hari, sekalipun hanya 1 halaman. Saya minta semuanya hadirin, semua tolong baca Al-Quran setiap hari, sekalipun hanya 1 halaman. Ini 2. Yang ketiga, tolong punya agenda silaturahmi. Silaturahmi. Saya di Komplek Timah, saya kepingin masuk 1 rumah ke rumah sekitar hampir 1000 rumah. Saya kepingin masuk semua. Dan ini sudah saya lakukan ketika saya di Lamongan. Idul Fitri saya masuk semuanya. Kampungnya besar. Ini tolong silaturahmi. Ayo yang rukun gitu. Yang keempat, sholat tahajud. Sholat tahajud. Tolong sholat tahajud. Kalau bisa tahajudnya sama keluarga, suami istri. Siapa yang tahajud hidupnya bahagia. Yang terakhir, tolong jangan menjadi pengangguran. Saya udah pensiun, sama saya juga pensiun. Sekarang di sini yang paling muda saya. Sekarang usia saya baru 17. Jadi usia saya sekarang 17 karena kelahiran 1954. Berapa? Jangan 71, 14 saja. 17. Jadi saya udah pensiun, tapi nggak boleh diem. Bapak-bapak yang sudah pensiun, ibu-ibu yang pensiun, tolong nyanyi. Hadid yadaka usil alaika rizqa. Gerakan. Jadi kita gerakkan tangan kita. Itu rezeki ada. Ada yang berdoa, ini hai anak-anakku, bapak-bapak juga boleh panggil saya Abi. Abi, ada apa? Saya mau umroh. Alhamdulillah. Boleh nggak saya berdoa di Ka'bah? Berdoa apa? Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, nyarinya sambil tidur-tiduran. Saya ketawa juga, ternyata betul. Dia hanya jualan baju anak, pakai WA. Alhamdulillah, per bulan itu di atas 30 juta hasilnya. Terus saya bilang lagi, kamarmu ada berapa? Ada 3 nih. Kalau ibu mau datang, kamu kasih tempat, ada bu, enggak. Ada kamar mandinya nggak di dalam? Belum, tolong pikirkan kamar mandi. Kamar ibu tolong pikirkan kamar mandi di dalam. Terus kasih pintu keluar, artinya nanti keluar itu kebunnya kemana. Subhanallah, bulan itu dia menjawab, siap, saya jadikan nanti kamarnya ibu saya, ada kamar mandinya, terus saya kasih pintu lagi, pintu ke dalam biasa, pintu keluarnya dia supaya bebas. Subhanallah, bulan itu dapat 300 juta. Tolong kita gerakkan dan nyarinya sambil tidur-tiduran. Masya Allah. Pakai WA, WA itu. Oleh karena itu semua nih, Masya Allah saya akan dapat rezeki minimal per bulan 65 juta. Amin. Kurang kencang, mudah-mudahan saya naikin lagi 95 juta. Amin.
Jangan khawatir, Allah Maha segala-galanya. Kalau boleh mudah-mudahan kapan lagi nanti saya bawakan surat Ad-Dukhan ayat 29. Mudah-mudahan ingatin saya. Nanti mana orang nanti kawan-kawan saya silaturahmi di sini. Surat Ad-Dukhan ini Zukhruf kali. Zukhruf 67. Nanti urusan rezeki Ad-Dukhan 29. Kata siapa namanya Adrian Ad-Dukhan 29. Masya Allah. Nanti insya Allah nggak sekarang, karena sekarang sudah dit tinggal waktunya berapa menit? Sudah suruh. Sudah alhamdulillah. Sudah surut tapi harus ditunggu lagi minimal 10 menit. Sudah 10 menit. Sudah 10 menit. Alhamdulillah. Berarti saya harus berhenti. Gimana kalau pengajiannya kita tambah sampai dulu? Hari ini saya mau ke Batul Bebek di Cinere. Hari ini ke Batul Bebek ada khidbah lamaran langsung akad nikah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini saya mau ke Cinere, tempatnya namanya Batul Bebek. Untuk apa? Untuk khidbah langsung lamaran langsung akad nikah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-taunya yang laki adalah santri saya di Baitul Quran Sragen. Kemudian yang putri adalah santri saya di Baitul Quran Sragen. Masya Allah. Padahal jauh-jauh. Yang laki ada di Turki, yang perempuan ada di Bandung, tapi Allah takdirkan bisa ketemu hari ini insyaallah. Khidbah itu lamaran langsung akad nikah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita semuanya, mohon selamat dunia akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.